friends, welcome back to Ethnic Skin YouTube channel dengan Dr. Indi. Di episode kita kali ini, saya akan membahas 7 kebiasaan mandi yang dapat menimbulkan jerawat pada wajah dan tubuhmu. Eits, sebelum kita masuk dalam permasalahan tersebut, jangan lupa selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu semua selalu update mengenai info penting lainnya. Siap? Ya, kita mulai! Poin yang pertama, gantilah spons sesering mungkin. Ketika kamu menggunakan spons untuk mandi dan kamu membiarkan spons tersebut tergantung basah di setiap kali kamu mandi, itu dapat memicu cepet banget munculnya bakteri dan jamur. Oleh karena itu, biasakan friends semua harus ganti spons sesering mungkin. Poin yang kedua, gunakan moisturizer ketika kulitmu basah atau lembab. Ketika kamu punya pemikiran, kulitku kering ya, kulitku ini udah nggak enak ya, kasar ya, kamu baru pakai moisturizer. No, cepat hilangkan pemikiranmu yang seperti itu. Kenapa? Ketika setelah mandi dan terutama ketika kamu mandi menggunakan air hangat, itu adalah saat yang terbaik bagi kulitmu. Ketika pori-pori terbuka sempurna, kamu mengoleskan moisturizer di saat yang tepat. Karena ketika pori-porimu terbuka, semua moisturizer akan dapat terserap dengan sempurna. Jangan lupa, kalian sebaiknya menggunakan moisturizer dengan bahan-bahan alami ya, friends. Hindarkan bahan-bahan seperti alkohol, deterjen buatan, atau paraben yang dapat merusak kulitmu. Poin yang ketiga adalah pilih produk hair treatment dari Ethnic Skin sebagai pengganti shampoo dan conditioner kamu di rumah. Menurut dermatolog Doris Jiday, formula yang terlalu berat pada pembersih rambutmu dapat menutup pori di sekitar area kulit kepalamu. Akibatnya apa? Bisa timbul rontok dan problem kulit rambut lainnya. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan produk yang lebih ringan, alami, seperti produk hair treatment dari Ethnic Skin. Karena produk hair treatment dari Ethnic Skin dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit rambutmu. Selain untuk membersihkan kulit kepala, rambut, produk hair treatment dari Ethnic Skin ini juga dapat mempertahankan kilau dari rambutmu. Jangan khawatir loh Ethnic friends, karena bila produk hair treatment dari Ethnic Skin tersebut terkena kulit, tidak akan menimbulkan iritasi karena sifat alami yang ada pada produk hair treatment dari Ethnic Skin. Poin yang nomor 4, gunakanlah microfiber untuk membersihkan tubuhmu. Sepaham-pahamnya friends betapa pentingnya untuk membersihkan riasan pada wajahmu. Pasti ada kalanya friends juga bisa tertidur dengan masih menggunakan make up. Bener nggak? Oleh karena itu, friends bisa dibantu dengan menggunakan handuk yang berbahan microfiber tersebut. Dengan ditambahkan sedikit air, kemudian handuk tersebut dicelupkan dan digosokkan lembut ke permukaan wajah sehingga sisa-sisa riasan dapat munyah sempurna dari wajahmu. Poin yang nomor 5 adalah gunakan penggosok badan yang berbahan bambu. Tahu nggak friends? Tidak semua orang fleksibel untuk membersihkan seluruh bagian tubuhnya. Contohnya, tidak semua orang bisa membersihkan punggung secara merata dari atas ke bawah. Oleh karena itu, akibatnya masih banyak
sisa keringat, kotoran yang menempel di bagian punggung atau bagian tubuh yang lain. Apa akibatnya? Tentu saja dapat memicu iritasi dan timbulnya jerawat. Oleh karena itu, Attorney Friends, jika kalian merasa tidak dapat membersihkan tubuh secara fleksibel, kita bisa bantu dengan menggunakan penggosok badan yang dijual di supermarket terdekat dengan bahan serat lembut yang mengandung bambu. Kenapa? Bambu mempunyai sifat alami sebagai antibakteria. Poin yang nomor 6 adalah gunakanlah filter atau penyaring. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia masih banyak kamar mandi yang menggunakan bak mandi alih-alih menggunakan pancuran air atau yang kita sebut dengan shower. Bermasalah? Oh, tentu tidak. Asal saluran air atau keran yang digunakan menggunakan penyaring atau filter. Kenapa? Karena dalam air terkadang masih banyak mengandung bahan-bahan kimia atau mineral yang ketika kalian gunakan untuk mandi justru akan menyumbat pori-pori yang akan menyebabkan munculnya jerawat pada tubuhmu. Atau terkadang tidak semua sumber air itu baik dan bagus. Ada beberapa yang masih mengandung sisa polutan atau kotoran yang akan larut apabila kalian tidak menggunakan filter. Jadi jelas ya Attorney Friends bahwa mandi yang bersih tidak hanya berkaitan dengan seberapa lama kamu menghabiskan waktu di kamar mandi, seberapa banyak kali kamu menggosok badan, dan seberapa harum aroma yang tercium dari tubuhmu setelah mandi. Kenapa? Karena peralatan mandi dan bahan-bahan yang kamu gunakan ketika mandi juga berperan penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhmu sehingga kalian semua tidak gampang menjadi iritasi dan munculnya jerawat yang ada dalam tubuh dan wajahmu. Mau tahu tentang pembahasan lebih lanjut yang kita bahas hari ini? Dengan senang hati saya tunggu kedatangannya Attorney Friends semua di Attorney Skin cabang terdekat. Jangan lupa selalu like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini dalam berbagi ilmu. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @attorneyskin.id karena di sana selain banyak info, banyak promo, juga ada giveaway di setiap bulannya. Oke, Attorney Friends, semoga bermanfaat ya. See you, bye bye jerawat.